Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa faqad fawza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sallallahu rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Tentunya setelah khatib di awal menyelesaikan rangkaian muqaddimah sebagai awal syarat berikut rukun khutbah yang khatib sampaikan berupa pujian serta syukur kepada Allah, dilanjutkan dengan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita tercinta. Dan selanjutnya diteruskan pula dengan menyampaikan wasiat takwa, agar hendaknya kita meningkatkan ketakwaan. Sebab Tuhan menyampaikan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada kita semua manusia kedurhakaan dan juga ketakwaan. Tinggal kita pilih mau durhaka mau takwa, maka di sana kita akan menghadapi hasilnya. Hidup ini pilihan, maka dari itu masing-masing orang akan menghadapi atau akan merasai pilihannya itu sendiri. Mau durhaka atau mau taat, itulah yang nanti akan kita terima. Maka Khatib di sini mengajak untuk kita menguatkan takwa. Karena orang takwa hadiahnya kekasih Allah dan surga. Menjadi kekasih Allah dan surga adalah hadiah bagi orang bertakwa, jauh dari neraka. Sedangkan yang durhaka hadiahnya adalah dibenci oleh Allah, menjadi ahli neraka, naudzubillah min dzalik, tidak masuk surga.
Oleh karenanya, ibadallah, tuan-tuan yang terhormat, pada kesempatan ini Khatib ingin mengajak kita semua agar lebih sadar diri bahwa kita hidup, adanya kehidupan ini karena perintah ibadah. Kita dihidupkan di alam fana ini untuk semata-mata ibadah, mengabdikan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Dalam mukadimah tadi dinyatakan dalam Al-Quran, kita disuruh, ya ayuhan nas, wahai segenap umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu semua dari wujud yang satu, maksudnya dari Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, leluhur kita. Dengan itu kita diperkembangbiakkan, terus akhirnya jadilah kita sama manusia, kita semua saudara. Dan diciptakan kita juga berpasang-pasangan. Dengan itu kita saling membutuhkan, dan tetap diperintahkannya kita untuk wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi hidup di alam dunia ini semata-mata dalam rangka ibadah, meningkatkan ketakwaan, lain tidak. Maka begitu jahilnya orang, begitu bodohnya orang kalau dia keluar dari konsep ini. Masing-masing orang turut dengan kesibukannya, berdunia-dunia terus. Masing-masing orang seolah-olah merasa bahwa hidupnya ini tidak akan pernah mati, dan hidupnya ini seolah-olah dunia bakal selamanya. Dia tinggal dunia ini. Padahal kita harusnya sadar bahwa dunia ini hanya sekedar tempat lewat saja, hanya sekedar persinggahan. Nanti kita akan pulang. Maka jemaah ibadah Jumat Masjid Al-Mustaqim rahimahullah, di sini kita perlu sadar diri kemana tujuan kita sesungguhnya, kepulangan kita. Sebenarnya kita pun juga berasal dari mana. Makanya kita suka mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita datang dari Allah dan hanya akan kembali kepadanya. Kita akan pulang lagi, asal dari Allah. Bahkan kita sudah dipungut janji, hanya janji itu tidak mampu kita ingat, karena Allah ingin menguji keimanan kita. Yakin tidak? Sebagaimana kita yakin dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka yakinkah kita pada peristiwa dipungutnya janji kita? Dinyatakan dalam Al-Quran, alastu birabbikum, Allah bertanya pada kita di alam roh, apakah kamu menyaksikan, menjadi saksi aku sebagai Tuhan? Qalu bala syahidna. Kita semua di alam roh waktu itu, yang kita hanya percaya dengan keimanan, kita menjawab, betul ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Jadi tidak usah jauh-jauh, yakini saja dengan keimanan. Kalau kita menyembah mengabdi kepada Allah, tidak usah jauh-jauh, tidak usah neko-neko dengan mengaku kita harus melihat Allah, harus pernah melihat Allah. Ada paham yang seperti itu. Ini badul mulilun, sesat dan menyesatkan. Sekarang yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya kita mengabdi dengan benar. Ini menjalankan hukum syariah Allah saja belum beres. Sudah ada orang-orang yang berbaiat dan mengaku pernah melihat Tuhan. Batal katanya kesaksian kita, batal katanya ibadah kita, percuma kalau tidak mampu melihat Allah. Ini bahaya.
mengotori keimanan saja. Padahal peristiwa Isra Mi'raj kita tidak tahu. Tapi kita yakin peristiwa pembaiatan janji kita di alam roh kita tidak tahu, tidak ingat. Tapi kita harus yakin di sini memang ajaran Islam tidak mesti harus sesuai dengan otak. Saat ini, karena pasti kita bakal tahu, bakal sesuai dengan pemikiran kita. Hanya saat ini kita belum sampai saja. Oleh karenanya sekarang kita ini sudah waktunya betul-betul kita lebih taat, lebih perbaiki diri. Kita harus yakin bahwa kita saat ini pun tengah menjalankan syariat Islam, syariat Allah. Saat ini kita harus yakin bahwa kita tengah mendapatkan rezeki darinya. Kenapa? Karena ibadah ini adalah bagian rezeki. Masih banyak para jemaah, ya, masih banyak orang-orang di luar sana yang hatinya belum terketuk, belum terpanggil untuk menunaikan ibadah. Jangankan yang terketuk, yang sudah datang ke sini, jangankan yang belum terpanggil, seperti mohon maaf, jangankan yang belum terpanggil, yang sudah datang ke sini sekalipun, apakah iya kita termasuk tamu-tamu undangan Allah? Ini yang harus kita renungkan bersama. Ya, kita mungkin bisa bilang insya Allah, ya amin, mudah-mudahan kita tamu undangan Allah. Ya, kita boleh optimis, betul. Tapi Allah yang menilainya. Apa iya kita betul-betul? Apa jangan-jangan kita kepedean saja? Kita bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah di sini. Ketika saya ngobrol tadi barusan dengan Bapak Ketua yang baru, semoga Allah merahmatinya. Ini alhamdulillah ada masjid Al-Mustaqim. Pertolongan Allah di tempat ini, di wilayah ini ada masjid. Alhamdulillah. Dan ini adalah satu rezeki. Di setiap perumahan misalnya ada musola. Ini rezeki dari Allah. Banyak orang-orang, bahkan termasuk saya yang tunanetra ini, rumah jauh dari masjid. Kalau mau ke masjid itu mungkin sekilo. Pakai motor. Kalau ada yang jemput berangkat, kalau ada yang nganter berangkat, kalau tidak ya tidak. Maka bersyukurlah para jemaah bahwa yang di sini ini punya masjid dekat dan jalannya pun bagus, tidak seperti rumah saya. Mungkin dikatakan perumahan baru jalannya becek, masih berlumpur, belum dicor. Kalau hujan ya banjir, lumpurnya sisa hujan lengket. Tapi di sini alhamdulillah jalan bagus, tinggal kita bersyukur saja untuk makmurkan masjid ini. Masjid Al-Mustaqim ini kita makmurkan dengan sebaik-baiknya. Ini rezeki dari Allah. Jadi rezeki bukan hanya uang, teman. Kita hanya sekedar ini ya. Khatib hanya sekedar mengingatkan, rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Kalau ada yang menyatakan di mana kita mendapatkan uang kalau hanya di masjid. Kalau masuk masjid mana ada uang masuk ke saya? Mana ada uang masuk ke saku? Kalau kita di masjid malah keluar uang untuk infak. Para jemaah, rezeki itu tidak semata-mata uang. Justru kalau kita yakin dengan kita mendekati kepada yang Maha Pemberi rezeki, dengan kita meyakini juga bahwa ibadah ini di Masjid Al-Mustaqim ini adalah bagian dari rezeki, maka dunia akan melayani kita. Yakinlah, dunia akan melayani kita. Banyak orang termasuk khatib sendiri yang boleh atau bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, menunaikan ibadah di tanah suci tanpa uang sendiri. Kenapa? Karena memang bukan khatib orang kaya, khatib juga orang fakir. Tapi dengan izin Allah, dunia melayani. Ini semua kekuasaan Allah. Jangan semua ukurannya harus dengan uang-uang pribadi saja. Jangan. Sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Apalagi sekarang ini musim pilkada, pilpres, musim
pilek, musim segala macamnya, sehingga orang rela menggunakan segala cara, kasih serangan ini itu, kasih uang segala macam. Alangkah rendahnya harga diri kita kalau kita hanya mau menerima uang sekitar ratusan ribu, 100-200 ribu untuk menyokong dia 5 tahun berbuat sesuatu yang buruk. Ya keburukanlah. Awalnya dia sudah nyokok, kasih uang sana sini, sedangkan kerjanya nih mungkin di dewan, di legislatif, di yudikatif, di eksekutif tidak benar. Ya jadi jeleklah dia, karena hasilnya dari supaya dianggap baik oleh rakyat. Padahal selama kinerjanya 5 tahun belum tentu baik. Jadi jangan menghalalkan segala cara jemaah hanya untuk mendapatkan rupiah, 2 rupiah uang. Sayang harga diri terbuang. Sedangkan kita sekali lagi kembali kepada uraian khutbah bahwa kita semata-mata untuk ibadah. Pertajamlah mata hati kita. Banyak orang yang melihat mata kepalanya, tapi mata hatinya tak tampak. Mata hatinya buta. Kalau khatib lebih memilih biarlah khatib buta mata kepala, tapi mata hati melihat. Itu yang paling penting, karena akan menjadi jaminan di akhirat bakal melihat. Malah banyak orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancamannya dalam Al-Qur'an, menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia langsung berteriak kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qad kuntu basira, padahal aku di dunia dulu lihat. Qala, kemudian Allah Tuhan yang Maha Kuasa menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Alhamdulillah min dzalik. Demikianlah karena engkau di dunia ini telah melupakan ayat-ayat Tuhan. Azan disamakan dengan gongongan anjing. Lebih bagus kidungnya ibu-ibu Indonesia dan remaja putrinya dibandingkan dengan azan atau senandung Al-Quran. Pengajian majelis taklim tidak boleh diikuti, diekspos pun jangan. Pokoknya dia pendek kata, dia melupakan ayat-ayat Allah, sengaja dihilangkan ayat-ayat Allah itu. Maka demikianlah pula di akhirat saat ini kamu dilupakan. Sudah buta di akhirat. Kalau sekarang di dunia masih ada yang nuntun, masih ada bapak ketua Masjid Al-Mustaqim yang mau nuntun khatib naik mimbar. Kalau di akhirat siapa yang menuntun? Masing-masing sibuk dengan urusannya. Kalau buta di akhirat susah kelewat saking, susahnya, repotnya itu di akhirat kalau dikasih buta dan dilupakan Tuhan. Maka dari sekarang mumpung hidup masih ada di alam fana ini, masihlah Tuhan mencurahkan penglihatan kepada para jamaah. Ayo pakai memanfaatkan penglihatan ini supaya manfaat bagi sesama. Pakailah penglihatan untuk perdalam ayat dan hadis, ayat Al-Quran, hadis Nabi. Pakai kita perdalam ini mata, gunakan sebaik-baiknya untuk dekat kepada Allah ini mata. Gunakan mata untuk menangis saat di dunia supaya ketawa di akhirat. Buat apa kita ketawa di dunia tapi menangis di jahanam? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rezeki, hidayah dan taufik pada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum innahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah, alhamdulillah wahidul qahhar al-aziz al-jabbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, segenap jamaah, saudara yang sangat khatib cintai dan hormati, dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan ini di khutbah kedua, sedikit khatib ingin menambahkan kesimpulan sementara pada edisi Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Sing-singkan lengan, kencangkan ikat pinggang, hidup ini perjuangan. Landasi dan lambari niat dan kehidupan kita ini dengan berjihad di jalan Allah. Dalam arti kita harus mengkondisikan senantiasa hidayah taufik ini turun pada kita dan berkah turun pada negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Caranya kita islamikan diri kita, kita islamikan keluarga kita, kita islamikan masyarakat sekitar kita, saling mengajar. Kita islamikan bagaimana caranya kita memilih pemimpin, wakil rakyat, hingga pemimpin negara yang tentunya berpihak kepada kaum muslimin. Karena setiap pejabat yang mana dia berpihak kepada kaum muslimin, maka dia akan menaungi semua umat, walaupun itu beda agama. Yakin itu. Namun sebaliknya, ini bukan buruk sangka, tapi sudah fakta yang nyata. Kalau orang-orang yang lain yang berkedudukan, apalagi orang komunis, punya kedudukan di negeri ini, habislah kita kaum muslimin. Maka sudah barang tentu, tadi juga ada sempat ngobrol dengan Pak Ketua lagi, bahwa di tubuh tentara sudah bermunculan tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang berusaha memperjuangkan Islam dengan hafid Qur'annya, dengan pintalnya. Memang sudah waktunya kita berjuang. Jangan sampai kita didahului oleh orang kafir, oleh orang komunis, oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Memang tidak semuanya orang benci Islam, tapi kebanyakan kalau sudah dia memegang suatu jabatan, maka dia akan mempersulit Islam, baik di segi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Maka mari kita berjuang, berjihad. Ingat, pilihan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hasil dari pencoblosan kita nanti tidak akan selamat dari pertanyaan Tuhan. Yakinlah itu. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita mencoblos orang hanya karena baik sesaat pada kita, hanya karena dia pengen dekat sama kita pada waktu mau dipilih. Tapi sesudah dia di kursi, maka dia akan susah ditemui. Hati-hati dengan yang seperti itu. Ayo berawaslah mata hati kita. Kalau lebih khatib, mohon banyak-banyak dimaafkan, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i